Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Subiantoro dan teman-teman peserta mata kuliah psikolinguistik. Semoga selalu sehat ya semuanya. Pagi hari ini kami kelompok 1 ada Saudari Anissa Fitri, Saudara Saroni, dan saya Muhammad Arbi akan memaparkan terkait dengan pemerolehan semantik. Ya, pada pertemuan pertama dulu kami sudah pernah presentasi dan sekarang kita bertemu lagi ya, teman-teman. Dan kali ini tadi kita akan membahas terkait dengan pemerolehan semantik. Jadi teman-teman pasti penasaran kan, kok bisa dulu ketika kita lahir tidak tahu apa-apa ibaratnya ya, kok bisa terus berkembang, terus meningkat pengetahuannya sampai sekarang kita bisa berkomunikasi seperti ini. Nah, seperti kata per kata yang saya ucapkan sekarang ini dan teman-teman bisa memahaminya, baik itu maknanya ataupun konteksnya, ya, rasanya bahkan. Ya. Nah, kalau misalkan kita bahas terkait dengan pemerolehan semantik, maka utamanya kita nanti akan membahas terkait kok bisa sih kita paham makna dari kata-kata yang ada di sekitar kita dan kita gunakan sehari-hari. Padahal dulu ketika kita lahir tidak tahu apa-apa. Nah, mari langsung saja untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Saudara Saroni. Cek suara terlebih dahulu, Pak Saroni, silakan. Halo, halo. Tes. Halo, halo Nah, Mas Arbi. baik-baik. Suara terdengar jelas? Ya, saya Ya, mendengar suara Anda jelas. baik-baik. Baik, Prof. Subiantoro dan teman-teman sekalian, mari kita simak bersama-sama pemaparan yang akan disampaikan oleh Saudara Saroni. Kepada Saudara Saroni kami silakan. Terima kasih Mas Arbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Subiantoro. Selamat pagi teman-teman. Ya, saya sebagai bagian kelompok 1 akan memaparkan satu teori dalam pemerolehan semantik, yaitu teori tentang hipotesis fitur semantik. Sebelum itu, perlu saya beri pengantar. Seperti tadi disampaikan Mas Arbi, bagaimana seorang manusia dalam hal ini mulai dari seorang bayi memperoleh bahasa. Jadi pada tahun pertama kehidupannya seorang anak ini menghabiskan waktu untuk mengamati dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi melalui panca indera yang dia miliki, dan informasi itu diolah sebagai pengetahuan dunia. Tentu pengetahuan dunia untuk seorang anak berusia 1 tahun ya, 1 tahun pertama dalam kehidupannya. Nah, dari pengetahuan dunia itulah diperoleh semantik bahasa dunia yang dilakukan dengan cara melekatkan makna yang tetap kepada urutan bunyi bahasa tertentu. Itu pendapat Khair. Seperti yang bisa kita lihat dalam PowerPoint, itu dimulai informasi yang diserap melalui panca indera si bayi, lalu diolah menjadi pengetahuan dunia sesuai dengan kemampuannya, kapasitas si bayi, dan dari situ diperoleh semantik. Nah, untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemerolehan semantik, terlebih dahulu harus dipahami dulu apa itu sebenarnya makna atau semantik. Jadi menurut salah satu teori semantik yang baru, dijelaskan bahwa makna itu dapat dijelaskan berdasarkan yang disebut fitur-fitur atau penanda semantik. Hal tersebut berarti bahwa makna sebuah kata merupakan gabungan dari fitur-fitur semantik ini. Pendapat itu dikemukakan oleh Larsen. Nah, terkait hal itu, ada masalah yang kemudian muncul.
yaitu bahwa teori semantik tidak bisa menarik pemisah antara sintaksis dan semantik. Artinya pertanyaan yang perlu diajukan adalah sebenarnya ketika seorang anak ini menyerap makna atau semantik itu, apakah juga tidak menyerap sintaksis? Pertanyaan itu diajukan salah seorang diantaranya adalah oleh pakar linguistik yang bernama Bullinger. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, pendapat Simanjuntak bisa dipaparkan, yaitu dia mengatakan bahwa komunikasi pragmatik yang artinya adalah bahasa dalam penggunaannya, makna, dan sintaksis itu terjadi secara bersama-sama. Itu artinya keempat unsur tersebut adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk seorang manusia atau anak ini menyampaikan pengetahuan, perasaan, emosi, dan lain-lain kepada orang lain. Jadi kita tidak mungkin memisahkan makna dari sintaksis, karena sesungguhnya makna itu diwujudkan oleh sintaksis, dan sintaksis itu ada untuk mewujudkan makna. Jadi dua hal yang ada secara bersamaan di dalam komunikasi, di dalam penggunaan bahasa atau pragmatika. Nah, dalam perkembangan psikolinguistik, ada beberapa teori mengenai pemerolehan semantik. Salah satunya teori hipotesis fitur semantik yang dikemukakan salah seorang diantaranya oleh Clark pada tahun 77. Nah, mari kita lihat di PowerPoint yang ada, yaitu dasar teori dari hipotesis fitur semantik ini. Prinsip-prinsipnya seperti ini. Prinsip pertama yaitu bahwa fitur-fitur makna atau penanda makna yang digunakan oleh kanak-kanak itu sama persis dengan yang digunakan oleh orang dewasa. Jadi tidak ada perbedaan dalam ihwal penggunaan fitur makna. Tetapi karena seorang anak atau kanak-kanak ya, anak pada usia kanak-kanak, ini pengalamannya masih terbatas, maka fitur yang digunakan tidak sebanyak yang digunakan oleh orang dewasa. Kalau dalam teori hipotesis ini dikemukakan hanya 2 atau 3 fitur makna untuk sebuah kata sebagai masukan leksikon. Bagaimana perlu disebutkan contoh mengenai fitur ini, misalnya ketika melihat hewan berkaki 4, katakan melihat anjing ya, lihat anjing, maka fitur atau penanda yang dipahami seorang anak ini hanya bahwa itu ada binatang, fiturnya penandanya binatang berkaki 4. Nah, nanti dalam mengenai fitur-fitur semantik ini, Clark akan lebih jauh mengungkapkan tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan bagaimana pemerolehan semantik oleh seorang anak, yaitu berdasarkan tahapan rentang usia tertentu. Satu prinsip lagi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa pada tahap tadi, pada proses yang penggunaan fitur semantik tadi itu semuanya bersandar pada persepsi atau pengamatan. Nah, ini nanti ada pemilihan yang disebut pemilihan fitur. Selanjutnya, Clark. Tapi sebelum masuk ke tahap ini, untuk lebih memperjelas apa yang disebut fitur semantik tadi itu, ada penelitian menarik ini. Penelitian menarik dari Clark tadi, misalnya kanak-kanak yang berbahasa Inggris itu pada masa awal pemerolehan semantik itu
selalu menyebut semua binatang berkaki 4 itu sebagai dogi, itu anjing atau kitty atau kucing. Itu contoh dalam bahasa Inggris. Kemudian penelitian yang dilakukan Simanjuntak akan lebih memperjelas apa yang telah disampaikan Clark tadi, yaitu dia meneliti 3 orang anak berusia kanak-kanak Malaysia yang dia sebut sebagai R, S, dan E. Dari hasil penelitiannya, Simanjuntak mengatakan bahwa ketika anak berinisial R ini diminta menyebut apel, artinya menyebut apel dengan mengucapkannya apoy, dan ternyata dia juga menganggap buah lain seperti mangga, jeruk, pir, dan buah-buahan lainnya itu dengan apel juga. Begitu juga anak yang berinisial S menyebut lembu sebagai bo, dan kata itu juga digunakan untuk menyebut binatang lain seperti kuda, kerbau, harimau, dan binatang berkaki 4 lainnya. Satu anak terakhir yaitu E diminta menyebut cicak, dia menyebutnya sebagai kicau, dan kata kicau itu atau kata yang berbunyi kicau itu digunakan juga untuk menyebut hewan sejenis yang melata, yaitu buaya, biawak, ular, dan binatang melata lainnya. Jadi pemerolehan semantiknya pada satu tataran saja, satu fitur dua atau tiga fitur makna saja. Lalu ada semacam penyimpulan asumsi dasar yang kalau berkaki 4 ya berarti lembu, ini untuk penelitian yang Simanjuntak. Kalau melata berarti kicau atau cicak. Simanjuntak memberikan penjelasan mengenai asumsi dasar, mengenai hipotesis fitur semantik. Yang pertama, tadi sebenarnya sudah disebutkan yaitu bahwa fitur makna yang digunakan ini sama dengan orang dewasa. Lalu karena pengalaman terbatas hanya 2 atau 3 fitur makna. Terus pemilihan fitur yang berkaitan tadi pada informasi itu selalu bersandar pada persepsi atau pengamatan. Nah, terkait fitur-fitur semantik itu, Clark mengungkapkan ikhwal medan makna untuk pemerolehan semantik anak. Dia mengatakan bahwa hanya beberapa fitur semantik yang digunakan oleh kanak-kanak untuk memperoleh kata pada tahap permulaan ini, yaitu usia antara 1 hingga 2,5 tahun, penerapan berlebihan makna itu tidak dapat digalakkan. Dan itu menurut Clark itu adalah ciri khas pemerolehan makna oleh kanak-kanak. Kemudian dia memberi contoh. Untuk kata apel ini, fitur semantiknya ada 2 fitur semantik yang dikemukakan, yaitu kecil dan bundar. Fitur semantik itu berdasarkan ukuran, yaitu ukurannya kecil, dan bentuk. Jadi berdasarkan ukuran dan bentuk. Ukurannya kecil, bentuknya bundar. Oleh kanak-kanak, kemudian fitur semantik itu digunakan juga untuk benda-benda yang serupa atau dengan fitur semantik ukuran dan bentuk. Yang kecil dan bundar itu bisa diaplikasikan untuk tombol pintu yang kecil, dan itu bola karet, dan benda-benda lain yang menyerupai apel. Nah, selain memperoleh makna kata-kata yang terpisah sebagai butir leksikal, kanak-kanak memperoleh makna kata-kata yang berada dalam satu medan makna atau medan semantik. Jadi ada tahap perkembangan selain tadi berdasarkan butir leksikal atau fitur-fitur leksikal ini, kemudian mulai mengumpulkan
yang sejenis menjadi dalam satu medan makna, yaitu kata-kata yang maknanya saling berkaitan. Disebut medan semantik karena kata-kata ini memiliki makna yang saling berkaitan. Misal, bawang, cabai, garam, terasi, jahe. Ini ada terasi, ada garam. Ini kan berbeda kalau dilihat bentuk dan pemerolehan berbeda dengan misalnya cabai dan bawang. Cabai dan bawang bolehlah ini tanaman, jahe juga tanaman, tetapi ini masuk dalam satu medan makna yang sama sebagai bumbu dapur. Nah, menarik di sini butir-butir leksikal yang memiliki kedekatan makna itu masuk dalam satu bagian yang disebut medan makna. Berkait medan makna ini, Clark kemudian menyimpulkan perkembangan pemerolehan semantik ini ke dalam 4 tahap. Nah, kita akan melihat di PowerPoint itu tahap-tahap pemerolehan semantik berdasarkan secara spesifik medan makna yang masuk dalam teori hipotesis fitur semantik. Tahap pertama disebut tahap penyempitan makna kata. Ini terjadi pada seorang anak yang berusia hingga 1,5 tahun. Nah, pada tahap ini, anak ini menganggap satu benda tertentu yang cukup oleh satu makna menjadi nama dari benda itu. Hanya untuk satu benda. Jadi satu benda hanya memiliki satu makna. Sebagai contoh, ketika dia menyebut misalnya meong untuk kucing yang dipelihara di rumah, dia akan beranggapan bahwa hanya kucing yang dipelihara di rumahnya itulah yang disebut meong. Yang di luar rumah, dia tidak tahu bahwa itu kucing dan tidak akan disebut sebagai meong. Untuk misalnya anjing yang dipelihara keluarganya di rumah itu pun anjing yang berada di luar rumahnya tidak akan dia sebut sebagai anjing. Ini tahap penyempitan makna kata hingga usia 1,5 tahun. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap generalisasi berlebihan. Ini seperti sudah saya sampaikan tadi, ini masuk pada kategori generasi berlebihan, yaitu ketika mulai dilihat satu ciri penanda fiturnya, misalnya yang berkaki 4 ini anjing, maka semua binatang yang berkaki 4 akan disebut anjing. Tahap generasi berlebihan ini berlangsung pada rentang usia 1,5 hingga 2,5 tahun. Jadi ada generalisasi. Generalisasi ini jadi menganggap sama untuk semua binatang berkaki 4 itu kalau dia kali pertama di bawah yang dia kenal pertama katakan anjing, itu maka semua dan anjing itu berkaki 4, maka semua yang berkaki 4 disebut anjing. Padahal itu bisa saja kambing, bisa saja sapi. Tahap berikutnya adalah medan semantik. Ini mungkin yang paling penting dari teori Clark ini ya. Tahap ini berlangsung pada rentang usia 2,5 hingga 5 tahun. Nah, pada tahap ini seorang anak sudah mulai mengelompokkan kata yang berkaitan dalam medan semantik. Ya tadi, seperti yang dicontohkan mengenai bumbu-bumbuan ini sudah mulai dikelompok-kelompokkan. Yang disebut tahap medan semantik. Misal, sebagai contoh, pada mulanya, pada tahap sebelumnya itu kan seorang anak mengatakan bahwa yang berkaki 4 itu anjing. Nah, pada tahap ini dia mulai mengenal bahwa ternyata bukan hanya anjing yang berkaki 4, namanya ada kuda, ada kambing, ada sapi, yang ternyata secara dalam medan makna memiliki
kedekatan, yaitu berkaki 4. Tetapi ini sudah mulai dipilah-pilah. Oh, menarik ya dalam prosesnya ini. Jadi misalnya diawali dari anjing yang disebut anjing itu hanya anjing di rumahnya, lalu pada tahap kedua karena anjing memiliki kaki 4, maka semua yang berkaki 4 disebut anjing. Nah, ini pada tahap medan semantik ini sudah mulai ada pengelompokan kata bahwa tidak semua yang berkaki 4 itu disebut anjing, tapi ada kambing, ada sapi, ada apa lagi, kerbau. Nah, itu masuknya pada medan mana. Yang terakhir itu tahap generalisasi. Kalau tadi itu generasi berlebihan. Ini yang terakhir ada tahap mulai melakukan generalisasi. Ya, rentang usianya sudah antara 5 dan 7 tahun. Antara 5 hingga 7 tahun ya. Mereka mulai mengenal konsep dari makna, yaitu dari sudut persepsi yang dia punya, fitur-fitur semantik yang sama, kemudian ada konseptualisasi yang kemudian yang disebut sebenarnya ini generalisasi. Jadi keseluruhan nama-nama yang disebut pada tahap sebelumnya, pada tahap medan semantik seperti anjing, yang berkaki 4 anjing, kambing, kerbau, sapi, itu dia sudah mulai tahu bahwa itu adalah hewan. Nah, di sini muncul generalisasi. Oh, yang seperti itu adalah hewan. Nah, ini akan bisa ditarik lagi bahwa ternyata hewan-hewan itu tidak hanya yang berkaki 4. Ada yang berkaki 2 tapi bersayap. Ada nanti mulai ada pengelompokan. Nah, itu semua masuk di situ. Pada tahap generalisasi itu, seorang anak boleh dikatakan telah memperoleh semantik hampir sempurna. Hampir mendekati sempurna ya. Artinya makin sempurna ini pada tahap terakhir. Tetapi kemudian dasarnya atau ada seperti, karena ini teori medan makna, bukan, maaf saya bersandar pada medan makna, semuanya berasal dari medan makna hingga ke tahap generalisasi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk bagian saya. Nanti bagian selanjutnya beberapa teori lain akan dikemukakan oleh teman saya satu kelompok, yaitu Mbak Ani Sapitri. Untuk saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saroni atas pemaparan di bagian yang pertama. Ya, cukup luar biasa teman-teman pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Saroni. Itu tadi pemaparan terkait dengan pemerolehan semantik bagian yang pertama, dan bagian selanjutnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Saroni akan disampaikan oleh Saudari Anik Safitri. Sebelumnya terima kasih Pak Saroni atas pemaparannya. Ya, Mas Arfi sama-sama. Ya, ternuwun Pak Saroni. Mari kita lanjutkan pada bagian yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Ani Safitri pada video di bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.